Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Yuliana Handayani dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya memenuhi tugas yaitu membuat video tentang transkripsi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang transkripsi. Transkripsi dalam genetika merupakan pembuatan RNA dengan menyalin sebagian berkas DNA. Transkripsi adalah bagian dari rangkaian eksperimen genetik. Dalam proses penyalinan DNA ke RNA, terjadi pengubahan teks DNA yang sebenarnya yang berubah hanyalah basa nitrogen terpin yang ada di DNA diganti menjadi urasil pada RNA. Selanjutnya, DNA memiliki bagian purin, pirimidin, adenin, guanin, thaimin, cytosine, sedangkan RNA yaitu purin, pirimidin, adenin, guanin, thaimin, dan urasil. Selanjutnya, mengapa DNA melakukan transkripsi? DNA berperan sebagai materi genetik, artinya DNA menyimpan cetak biru bagi segala aktivitas sel. Ini berlaku umum bagi setiap organisme. DNA melakukan transkripsi agar gen asli tetap terlindung di dalam inti sel. Sementara hasil kopinya ditugaskan untuk melaksanakan pesan-pesan yang dikandungnya dalam proses sintesis protein. Jika RNA rusak, maka akan segera diganti dengan hasil kopian yang baru. Selanjutnya itu gambar proses yang sudah dijelaskan dari pertama. Dan selanjutnya di mana terjadi transkripsi? Transkripsi berlangsung di dalam inti sel atau di dalam matriks mitokondria dan plastisida. Prosesnya terjadi di dalam inti sel atau nukleus dan DNA tetap berada di dalam nukleus. Sedangkan hasil transkripsinya dikeluarkan dari nukleus menuju sitoplasma dan melekat pada ribosom. Namun, pada sel tumbuhan, transkripsi terjadi di dalam matriks pada mitokondria dan plastisida. Dan selanjutnya itu bagaimana proses terjadinya transkripsi? Yang pertama terjadi di inisiasi, lalu elongasi, dan terakhir terminasi. Selanjutnya tahap permulaan yang dimulai atau inisiasi, yaitu daerah DNA di mana RNA polimerase melekat dan mengawali transkripsi disebut sebagai promoter. Suatu promoter menentukan di mana transkripsi dimulai, juga menentukan yang mana dari kedua rantai heliks DNA yang digunakan sebagian cetakan. Yang kedua, pemanjangan atau elongasi, yaitu saat RNA bergerak di sepanjang DNA, RNA membuka rantai heliks ganda DNA dengan bantuan enzim polimerase, sehingga terbentuklah molekul RNA yang akan lepas dari cetakan DNA-nya. Selanjutnya pengakhiran atau terminasi. Terminasi berlangsung sampai RNA yang disebut terminator yang merupakan suatu urutan RNA yang berfungsi sebagai kodan terminasi. Sejumlah AP diperlukan untuk membuat RNA polimerase mulai bergerak dari ujung 3, lalu berkas template ke arah ujung 5.
RNA yang terbentuk dengan demikian berarah 5-3. Pergerakan RNA polimerase itu akan berhenti apabila ia menemui urutan basa yang sesuai dengan kolom berhenti. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.